Banyak orang pergi ke luar negeri untuk mencari harapan. Tapi bagaimana jika harapan itu justru berubah menjadi mimpi buruk? Bagaimana rasanya ketika seseorang yang hanya ingin bekerja, malah dijadikan alat kejahatan? Dan seberapa dalam luka yang tertinggal ketika kau dipaksa menipu bangsamu sendiri demi sepotong roti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mari sejenak kita bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta kita kepada beliau menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Pernahkah kita mendengar kabar buruh migran disekap di luar negeri? Pernahkah kita bertanya, mengapa mereka tidak bisa kabur? Mengapa mereka tak menelepon keluarganya? Mengapa harus menipu sesama? Hari ini, kita akan mendengarkan kisah nyata yang terjadi pada seorang tenaga kerja Indonesia. Bukan untuk menyudutkan, tapi untuk memahami betapa gelapnya lorong kehidupan yang tak pernah kita lihat. Suara pintu besi itu berderit nyaring, bagai mengiris sunyi malam. Di balik jeruji ruangan sempit itu, seorang perempuan muda duduk membungkuk di sudut. Tubuhnya gemetar, memeluk lutut yang terluka. Lampu neon menggantung di atas kepala, menggigil bersama udara dingin yang tak pernah ramah. Aku hanya ingin bekerja, bukan jadi penipu, bisiknya pelan, dengan suara nyaris tak terdengar. Lelaki berbadan besar bersandar di ambang pintu. Ia mengenakan jaket kulit dan memegang ponsel di tangannya. Dilemparkannya ponsel itu ke lantai, nyaris mengenai kaki si gadis. Suaranya keras, kasar, seperti tidak mengenal belas kasihan. Kalau kau gagal lagi hari ini, kau tidak akan makan. Atau kau mau dicambuk saja? Gadis itu menunduk. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tak menjawab. Di pipinya masih tampak bekas memar, ungu dan membengkak. Ia tak menangis. Air matanya sudah kering sejak 2 minggu lalu. Saat pertama kali menyadari bahwa tempat ini bukanlah restoran seperti yang dijanjikan. Namanya Sari. Usianya baru 23 tahun. Ia berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan tabungan seadanya, ia ikut agen tenaga kerja yang katanya legal. Kerja gampang, gaji dolar. Begitu yang diiklankan. Tapi semua berubah saat pesawat mendarat di Phnom Penh. Alih-alih dijemput perwakilan restoran, ia digiring bersama 7 orang lain ke sebuah mobil gelap. Di perjalanan, semua ponsel dirampas. Paspor diambil. Mereka dibawa ke sebuah bangunan tinggi di tepi kota Sihanoukville. Disitulah ia pertama kali mendengar istilah scammer floor. Mulai besok, kalian kerja di sini. Tugas kalian, telepon, tipu orang, ambil data bank mereka. Kalau dapat target besar, ada bonus. Kalau nol, ya kalian yang jadi target. Saat itu, Sari hanya bisa menatap kosong. Ia mencoba melawan, mencoba lari. Tapi ia melihat sendiri bagaimana seorang laki-laki yang melawan dipukuli sampai tak bisa bangun dari lantai. Sejak hari itu, dia hanya bisa diam dan menunggu waktu. Sinar matahari tak pernah sampai ke lantai 4 gedung itu. Jendela disegel dengan teralis, dan tirai gelap digantung untuk menghalangi pandangan dunia luar. Setiap pagi, pukul 7 tepat, sirine kecil berbunyi. Itu bukan tanda masuk kerja, tapi isyarat bahwa hari penyiksaan akan dimulai lagi. Sari duduk di kursinya, di depan komputer tua yang sudah penuh debu dan kabel kusut. Di sampingnya, duduk Lina. Gadis asal Medan itu sudah lebih dulu berada di sana selama hampir setahun. Wajahnya kaku, suaranya pelan, tapi sorot matanya mati. Mereka bakal suruh kita pakai nama palsu hari ini, bisik Lina sambil menatap layar. Katanya, pura-pura jadi petugas bank. Minta kode OTP, data kartu kredit. Kalau korban tertipu, kita dapat poin. Kalau enggak, ya dicambuk. Sari menelan ludah. Di dalam dirinya masih ada perlawanan. Tapi rasa takut selalu lebih dulu menang. Ia mengenang hari pertamanya mencoba menolak menelepon. Tangannya ditarik keluar. Disuruh merangkak di lorong sepanjang 20 meter sambil dipukul setiap 5 langkah. Tapi, kita nipu orang Indonesia. Lin, gumam Sari pelan. Itu kayak nyakitin saudara sendiri. Lina mendesah.
Kalau kamu nggak kuat, kamu mati. Di sini, nurani nggak ada harganya. Cuma nyawa. Sepanjang hari itu, Sari mematuhi skrip. Ia menyamar sebagai pegawai bank, menelepon korban yang datanya sudah lebih dulu dicuri oleh jaringan di atas mereka. Selamat pagi, Pak. Kami dari bagian verifikasi transaksi. Apakah Bapak sempat menerima SMS kode OTP barusan? Suaranya gemetar. Namun ia dipaksa untuk terdengar meyakinkan. Sebagian korban curiga, menutup telepon. Tapi ada juga yang percaya. Dan setiap kali berhasil menipu, supervisor mereka bersorak seperti pelatih sepak bola yang timnya mencetak gol. $500. Pesta malam ini. Tapi bagi Sari, setiap dolar terasa seperti dosa yang makin menumpuk. Ia memandangi tangannya sendiri. Tangan yang seharusnya ia gunakan untuk bekerja halal, kini menjadi alat kejahatan yang tak pernah ia bayangkan. Di malam hari, mereka diberi makan nasi basi dan sup yang entah terbuat dari apa. Di sudut ruangan, ada satu anak laki-laki, mungkin belum genap 17 tahun, yang tak henti menangis. Aku pengen pulang, aku pengen pulang. Bisiknya sambil memeluk tas kecilnya. Tak ada yang menjawab. Tak ada yang bisa menjanjikan pulang di tempat seperti itu. Di lantai skamer, waktu bukan milik siapapun. Mereka hanya hidup dari satu panggilan ke panggilan berikutnya. Dari satu kebohongan ke kebohongan lainnya. Dan setiap malam, sebelum tidur, Sari hanya bisa menatap langit-langit beton dan berbisik. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini. Hari itu tampak seperti hari lainnya. Skrip ditaruh di meja. Headset dipasang, dan pengawasan lebih ketat dari biasanya. Seorang pria baru dari Kamboja berdiri di belakang mereka dengan tatapan tajam dan rotan di tangan. Tak ada yang berani melirik ke kiri atau kanan. Hanya suara-suara panggilan penuh tipuan yang memenuhi ruangan. Sari menunduk, mencoba mengikuti skrip seperti biasa. Ia tak ingin dicambuk lagi. Tapi ketika ia membaca nama target di layar komputer, dadanya langsung sesak. Nama itu terlalu dikenal. Thohir bin Mahfudz. Nomor telepon Indonesia. Desa Tulangan, Sidoarjo. Tidak mungkin. Gumamnya. Ia menatap layar lebih dekat, memastikan kembali. Lalu suara di ujung headset menyala. Halo? Terdengar suara pria tua, parau namun ramah. Ini dari banknya. Sari membeku. Suara itu, suara yang sama yang dulu sering memanggilnya, Endok, dan membelikan jajan waktu kecil. Suara Pak Thohir, tetangganya sendiri. Lelaki yang sudah dianggap seperti kakek sendiri. Tangan Sari gemetar. Naskah di tangannya nyaris terjatuh. Halo? Ada orangnya, nak? Ulang Pak Thohir dari ujung telepon. Sari menelan air liur. Pak Thohir. Suasana langsung berubah. Supervisor yang mendengar nama itu dari headset Sari langsung menoleh. Kenapa kau bicara sendiri? Mana skripnya? Bentaknya sambil melangkah cepat ke arahnya. Sari buru-buru mematikan panggilan dan melempar headset ke lantai. Saya tidak bisa. Saya kenal orang itu. Teriaknya. Itu orang kampung saya. Tanpa peringatan, pria Kamboja itu menghantam bahunya dengan rotan. Lina berlari mendekat, mencoba melindungi Sari, tapi ia juga ditendang ke dinding. Jeritan Sari menggema di ruangan yang senyap. Aku tidak mau jadi penipu lagi. Bunuh saja aku. Suasana kacau. Beberapa TKI lain menangis dalam diam. Di sudut ruangan, seorang lelaki asal Lombok memejamkan mata, menahan tangis yang sudah tak punya suara. Malam itu, Sari duduk memeluk dirinya di pojok ruangan. Bahunya masih sakit. Tapi yang lebih perih adalah hati. Lina duduk di sampingnya. Diam-diam menyeka darah dari pelipis Sari dengan sobekan kain baju. Aku tahu rasanya, Sar, bisiknya lirih. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau kamu terus kayak gini, kamu nggak akan hidup lama di sini. Sari menoleh. Apa kita nggak bisa kabur? Lina menggeleng. Enggak sendiri. Tapi kalau ada bantuan dari luar, mungkin bisa. Lina lalu menyelipkan sesuatu ke telapak tangan Sari. Ponsel kecil, berdebu,
disembunyikan di balik sol sepatu. Layarnya retak, tapi masih menyala. Ada LSM Indonesia yang bantu. Tapi harus nekat. Sekali kirim pesan, kita nggak bisa mundur. Sari menggenggam ponsel itu erat-erat, seolah sedang menggenggam sisa-sisa harapannya. Malam pun larut, namun di dalam hati Sari, sebuah cahaya kecil mulai menyala. Malam itu, udara di lantai 4 lebih panas dari biasanya. Penjaga tampak lengah setelah pesta kecil yang mereka adakan usai berhasil meraup ribuan dolar dari korban hari itu. Beberapa tertidur di depan layar monitor. Botol-botol kosong berserakan di lantai. Di dalam kamar gelap yang diisi 4 orang, Sari duduk bersila dengan tubuh gemetar. Ponsel kecil itu ada di tangannya, diselimuti kain robek agar tak memantulkan cahaya. Lina duduk di dekat pintu, mengawasi dari celah kecil yang menghadap lorong. Cepat, sinyal di sini lemah. Kalau nggak sekarang, entah kapan lagi bisa, bisik Lina tanpa menoleh. Sari menarik napas dalam-dalam. Jempolnya berkeringat, tapi ia tetap mengetik. Pelan, dengan hati-hati, seperti mengetik doa terakhir. Saya TKI disekap di Sihanoukville, Kamboja. Kami dipaksa menipu. Dianiaya. Tolong kami. Lalu ia kirimkan ke nomor WhatsApp yang diberikan Lina. Kontak bernama relawan TKI Indonesia. Tak ada foto profil. Tak ada status. Hanya harapan. Pesan terkirim. Centang 1. Sari menatap layar tanpa berkedip. Centang 2. Jantungnya berdetak makin cepat. Tapi tak ada balasan. Hanya senyap. Lina menyentuh lengannya pelan. Kita tunggu. Kalau Allah ridho, besok mereka akan datang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sari buru-buru menyembunyikan ponsel ke dalam celana dalamnya. Pintu kamar dibuka paksa. Salah satu penjaga menyorotkan senter ke dalam. Apa kalian tidur? Mereka semua pura-pura diam dan gemetar. Penjaga itu hanya mendengus dan menutup pintu kembali. Setelah suara langkah menjauh, Sari baru menyadari tangannya dingin. Lina memandangnya dan tersenyum tipis. Kamu sudah lakukan hal paling berani yang bisa dilakukan siapapun di tempat ini. Keesokan harinya, situasi kembali seperti biasa. Dipaksa kerja, dipaksa bohong. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Sari. Ia tak lagi sepenuhnya takut. Ia tahu, ada peluang, sekecil apapun, bahwa dunia di luar sedang mencari mereka. Sore harinya, Sari dipanggil ke ruang supervisor. Tak seperti biasa. Perutnya mual. Apakah pesan itu bocor? Apakah mereka tahu? Di dalam ruangan, lelaki berbadan besar itu menatapnya tajam. Ia menunjukkan layar ponsel. Ini nomor siapa? Tanyanya dengan nada curiga. Sari berpura-pura bingung. Saya nggak tahu. Supervisor menatapnya lama. Lalu melempar ponsel ke lantai. Kalau kamu bohong, kamu mati. Malam ini, akan ada pemeriksaan kamar. Kalau kami temukan ponsel lain, bersiaplah. Sari kembali ke kamar dengan napas tercekat. Ia tahu waktunya tak banyak. Tapi dalam hatinya, ia terus berdoa. Ya Allah, cukup satu orang yang baca pesan itu. Satu saja. Malam turun cepat, menyelimuti bangunan tinggi itu dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Di luar, hujan deras mengguyur Sihanoukville. Tapi di lantai 4, yang terdengar hanya derit pintu, langkah penjaga, dan degup jantung orang-orang yang menanti keajaiban. Sari duduk membatu di tepi tempat tidur. Ponsel kecil itu sudah ia sembunyikan di dalam ventilasi rusak di balik pos tertua. Lina berdiri di dekat pintu, telinganya awas terhadap suara-suara asing. Mereka tahu, jika malam ini ponsel ditemukan, bukan cambuk lagi hukumannya, tapi hilang tanpa jejak, seperti 2 orang yang pernah dibawa pergi dan tak pernah kembali. Tapi tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 2:15, terdengar suara yang tak biasa. Duk duk duk. Pintu utama gedung diketuk keras dari luar. Suaranya menggema ke seluruh lorong. Penjaga yang berjaga di lantai bawah turun dengan cepat. Suara langkah tergesa. Suara pintu dibuka paksa. Lalu teriakan.
Turun tanganmu. Jangan bergerak. Suara itu dalam, penuh otoritas, dengan logat Melayu yang tak bisa disangkal. Lina menoleh ke Sari. Matanya membelalak. Mereka datang. Detik berikutnya, suara tembakan peringatan meledak di luar. Para pekerja skamer di lantai lain mulai panik. Ada yang mencoba melarikan diri, ada yang bersembunyi. Tapi suara langkah petugas makin mendekat. Mereka bukan polisi lokal. Mereka adalah tim gabungan dari LSM dan otoritas imigrasi. Orang-orang yang sudah lama mengincar sindikat perdagangan manusia ini. Pintu kamar Sari didobrak. Seorang pria berbaju hitam dengan emblem kecil bertuliskan, Rescue, masuk sambil menyorotkan senter. Siapa Sari? Sari bangkit berdiri. Saya Sari. Petugas itu mengangguk cepat. Kamu aman sekarang. Semua akan dibawa keluar. Tangis Sari pecah. Ia tak lagi peduli pada luka di bahu, pada darah kering di pelipis, atau rasa sakit yang mengendap di tulang. Ia hanya memeluk Lina, lalu berlari keluar kamar bersama rombongan yang lain. Lorong itu kini penuh dengan suara tangis dan langkah tergesa. Ada belasan TKI lain yang juga berhasil diselamatkan. Di antara mereka, anak laki-laki yang dulu menangis ingin pulang kini tertawa sambil memeluk jaket petugas. Saat melewati lantai dasar, Sari melihat para penjaga ditangkap dan diborgol. Beberapa supervisor mencoba kabur tapi disergap oleh tim yang berjaga di luar. Di antara keramaian itu, satu hal yang paling ia ingat adalah ketika seorang relawan perempuan memegang pundaknya dan berkata, "Kamu selamat, Nak. Allah dengar doamu." Sari hanya bisa mengangguk, dengan air mata terus mengalir. Tubuhnya lunglai, tapi jiwanya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di luar gedung, lampu-lampu ambulans dan kendaraan bantuan menyala terang. Hujan masih turun, membasahi wajah-wajah yang baru saja lolos dari neraka. Namun di tengah dingin itu, hangat harapan mulai terasa. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu tampak biasa. Orang-orang lalu lalang dengan koper, beberapa buru-buru mengejar jadwal, sebagian menunggu sambil menyeruput kopi. Tapi di satu sudut terminal kedatangan, sekelompok orang duduk rapat, wajah-wajah lelah yang baru saja kembali dari tempat jauh dan gelap. Sari mengenakan jaket abu-abu yang diberikan oleh relawan di Kamboja. Tangannya masih gemetar, tapi kini bukan karena takut, melainkan karena tak sabar menyentuh tanah yang dulu ia tinggalkan dengan harapan dan kini ia injak kembali dengan luka. Endok. Suara itu datang dari belakang kerumunan. Sari menoleh, dan di sana, berdiri seorang perempuan paruh baya, mengenakan kerudung biru pudar. Matanya merah, dadanya bergetar. Sari langsung berlari memeluk ibunya. Tangis mereka pecah, tanpa kata, tanpa jeda. Orang-orang di sekitar menunduk haru. Di antara peluk itu, Sari membisikkan, "Maaf, Bu, Sari pulang, tapi nggak bisa seperti dulu lagi." Sang ibu mengelus punggungnya. "Endak papa, Nak, yang penting kamu hidup. Kamu masih Allah selamatkan." Beberapa relawan menghampiri, membagikan air mineral, memberikan selebaran tentang layanan trauma healing, serta nomor hotline jika butuh bantuan hukum. Mereka tahu, luka yang dibawa Sari dan teman-temannya tak akan sembuh dengan sekadar pulang. Di pojok ruang, Lina juga bertemu dengan ayahnya. Lelaki tua itu memeluknya erat, mengucapkan syukur sambil bersujud di lantai bandara. Ia sempat mengira Lina sudah mati, hilang ditelan berita dan diam-diam negara. Malam harinya, Sari kembali ke rumahnya di pelosok desa Jawa Timur. Rumah kayu yang sederhana, dengan suara jangkrik yang tak berubah sejak ia pergi. Tapi dirinya sudah bukan gadis yang sama. Ia kini membawa trauma, rasa bersalah, dan luka yang tak terlihat. Saat duduk di beranda rumah sambil memandang bintang, ayahnya berkata, "Kamu bisa diam, istirahat, tapi jangan diam selamanya." Sari menoleh. "Maksudnya, Yah? Suaramu bisa jadi penyelamat buat orang lain yang belum sempat kirim pesan seperti kamu." Kata-kata itu tertanam dalam hati Sari. Ia tahu, di luar sana masih banyak yang terjebak. Masih banyak lantai skamer
yang tersembunyi di balik gedung dan bayang-bayang negara asing. Masih banyak suara yang belum sempat didengar. Dan meski dirinya hancur, ia tahu, luka yang dibagikan bisa jadi cahaya bagi orang lain. Setahun setelah kepulangannya, nama Sari mulai dikenal di kalangan komunitas relawan dan korban perdagangan manusia. Ia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan aktivis sejak awal. Tapi suaranya, jujur, luka, dan penuh keberanian, menjadi penyulut api yang selama ini hanya berupa bara diam. Pagi itu, di sebuah forum nasional anti perdagangan orang di Jakarta, Sari berdiri di depan mikrofon. Tangannya dingin, tapi tatapannya mantap. Ia memandang sejenak ke arah barisan orang-orang berseragam di hadapannya, lalu menarik napas panjang. "Saya bukan pahlawan," katanya. "Saya cuma satu dari ribuan orang yang pernah dikurung, dipaksa menipu, dan disiksa di negeri orang, hanya karena kami percaya pada janji manis pekerjaan luar negeri." Ruangan sunyi. Kamera merekam. Di barisan belakang, Lina duduk sambil memegangi lembar selebaran tentang hotline pelaporan perdagangan manusia. Ia tersenyum kecil melihat sahabatnya kini berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai suara. Sari melanjutkan, "Kami mungkin pulang, tapi tak pernah sama. Ada yang kembali dengan tubuh utuh tapi jiwa hancur. Ada yang tak pernah bisa tidur nyenyak. Dan ada yang tak pernah sempat pulang." Ia menunduk sejenak. Suaranya bergetar. "Saya masih bisa berdiri hari ini karena satu pesan kecil berhasil terkirim dari balik dinding neraka. Tapi bagaimana dengan mereka yang tak sempat menulis? Yang tak sempat meminta tolong?" Beberapa orang di bangku depan mulai menunduk. Tangis tertahan. "Kita bisa cegah semua ini kalau lebih banyak yang peduli. Kalau lebih banyak pemerintah daerah yang mau dengar. Kalau lebih banyak anak muda yang sadar, bukan semua pekerjaan luar negeri itu berbahaya, tapi banyak yang dimulai dari kebohongan." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi bukan itu yang Sari cari. Sepulang dari forum itu, ia kembali ke kampung. Tak lagi sembunyi di balik trauma. Kini, ia mendatangi desa-desa, sekolah, hingga pengajian, memberi penyuluhan tentang bahaya perdagangan manusia dan penipuan lowongan kerja luar negeri. Ia tunjukkan foto-foto, ia kisahkan luka, dan ia biarkan tangisnya menyala, agar menjadi pelita bagi yang lain. Tangis itu bukan lagi tanda lemah, tapi tanda bahwa ia pernah jatuh, dan kini bangkit untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang belum sempat berteriak. Dan pada setiap akhir ceritanya, Sari hanya berkata satu kalimat sederhana. "Kalau saya bisa selamat, kamu juga bisa. Jangan diam. Suaramu bisa menyelamatkan orang lain."